Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lentera Sabda Selasa 27 Februari 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12 dengan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita baca beberapa ayat yang ada di sana. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Matius 23 adalah bab yang memuat perlawanan Yesus terhadap dua kelompok para pemuka agama dan tokoh agama yang selalu menindas umat dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita ke ayat-ayat berikutnya yang tidak termasuk bacaan hari ini, yaitu ayat 13 dan seterusnya, berulang kali Yesus mengatakan sabda celaka. Celakalah kamu, celakalah kamu, dan celakalah kamu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, Matius 23 ini memuat kritikan yang sangat tajam kepada oknum pemuka agama dan tokoh agama pada saat itu yang berlaku munafik. Nah, di satu sisi Yesus mengakui bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi itu menduduki kursi Musa. Artinya apa kursi Musa? Artinya mereka meneruskan peran Musa sebagai seorang nabi yang bertugas mengarahkan umat Israel agar hidup baik. Jadi Yesus mengakui peran ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tidak mau menjadi, katakanlah, kaum yang menentang adanya otoritas. Tetapi Yesus mengingatkan, kalau kita diberi kuasa, maka pastikan menjalankan kuasa itu dengan kasih dan dengan teladan. Maka Yesus menekankan pentingnya melakukan apa yang diajarkan. Sekali lagi, Yesus menegaskan bahwa siapapun yang memiliki atau diberi kuasa untuk mengarahkan orang, misalnya Anda yang menjadi orang tua mengarahkan anak-anak, lalu kami biarawan-biarawati yang mengarahkan umat, Anda sebagai atasan di kantor dan sebagainya, majikan, kita semua diajak untuk menjadi pemegang kuasa yang bertanggung jawab, yang konsekuen antara kata dan perbuatan. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Dikatakan dalam akhir dari Injil Matius perikop ini, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yesus menghendaki agar kita menunjukkan kebesaran kita justru dengan sikap pelayanan. Siapa yang diberi kuasa harus lebih banyak melayani. Bukan seperti apa yang sering dipahami dunia, semakin berkuasa, semakin minta dilayani, diberi fasilitas, diberi privilege dan hak khusus. Justru kalau kita mau sungguh menjadi pribadi yang besar di mata Tuhan, kita harus
menuruni tangga, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Rahmat Tuhan menyertai kita, keluarga kudus mengiringi kita, dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.